Kalau nggak dikasih ini biasanya cepat mati ya, Mas? Ya cepet mati, soalnya dia nggak ada asupan pakannya. 5 lebih sih Mas, seperti itu. 5 apa nih? 5 miliar kah? 500 juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brigade Cupang Samarinda. Halo Cupers, saat ini saya berada di atas jembatan Mahkota 2, jembatan yang cukup populer di Samarinda. Oke Cupers, kali ini saya ingin mendatangi salah satu pemain cupang di Samarinda. Kita nikmatin dulu keindahan Sungai Mahakam, sungai terpanjang di Kalimantan Timur dengan kekayaan alam sumber daya yang sungguh melimpah dengan produksi batu bara. Wow, yang sungguh amat banyak antrian tongkang-tongkang. Inilah salah satu kebanggaan sungai terpanjang di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Dan ini jembatan yang pembangunannya cukup lama dan akhirnya bisa dapat dilalui. Inilah keindahan kota tercinta saya. Oke Cuper, kali ini kita membuat konten tentang cara memisahkan kutir dan jentik dari alam, yang kita ambil dari alam. Sebenarnya Mas Samar ini ada kuturannya, tapi kali ini untuk memenuhi pangsa pasar di Samarinda, beliaunya mencari kutu air dan jentik di alam. Nah, ini adalah hasil berburu tadi malam, dari subuh. Ini proses pemisahan jentik dari kotoran yang diambil dari alam. Ini prosesnya Cupers untuk memisahkan jentik dan kotoran, dan biasanya juga jentik-jentik kepala biasanya nggak bisa ikut karena dia tersaring sama saringan ini. Saringan ini murah aja kok, label harganya masih ada 15.000. Nah, ini yang telah disaring, nanti ada tahap keduanya lagi setelah ini. Ini cari di alam, masih banyak kotorannya. Selain jual jentik dan jual kutu air, Mas Amar ini juga menjual ikan cupang. Nah, untuk ikan cupangnya nanti koleksinya saya taruh di belakang saja ya. Belakang video ini koleksi-koleksi ikannya. Jadi yang banyak fokusnya hari ini adalah untuk sortir pemisahan kotoran dan jentik. Biasanya yang kepala itu nanti dibuat untuk betinaan. Tadi cari jentik sama kutu airnya jam berapa, Mas? Jam 6 pagi sudah berangkat start. Sudah di spot lah ibaratnya, jam 6 pagi. Tempat rahasia pastinya ya. Oh, pastinya Mas. Makanya saya nggak diajaknya pas biasa untuk kutu air dan jentik. Tapi Mas Amar carinya nggak di daerah Samarinda, dia carinya agak ke pinggir-pinggir. Jadi bukan di Samarinda kota ya. Bukan Mas, agak ke pelosok lah, pinggiran intinya. Pinggiran ya. Iya, main di pinggiran aja kita. Spot baru berarti belum ada yang tahu ya. Ya kalau saya bilang warga situ belum ada, kecuali saya dengan pemain sana aja. Wah, berarti itu kalau bisa ketahuan sama cuper-cuper Samarinda bisa jadi ladang rebutan. Nih kutirnya masih alami banget, sampai ada bungkus-bungkus permen, kotoran-kotoran, siput-siput masih ada. Ini banyak cupers karena habis dari perjalanan, makanya masih banyak yang di bawah. Nanti juga mau
diolah, disaring, dipisahkan. Ya, inilah prosesnya pembersihan awal kutir. Jadi yang dari alam itu tidak langsung bisa dipakai karena harus diolah dulu, dipisahkan kotoran-kotorannya. Yang kotoran-kotoran besar dibuang dulu, baru yang ada disaring. Saringannya halus banget karena buat kutir. Nah, kutu air kan biasanya kecil. Tahap awal ini setelah mencari di alam. Banyak kan di bawah tuh. Bisnis ini sangat menjanjikan karena banyaknya permintaan pasar. Karena boomingnya cupang dan gapi, maka pakan juga sangat dicari. Setelah itu dibersihkan dengan air PDAM untuk menghilangkan kotoran-kotoran halus. Tahap kedua ya, setelah disaring dari penampungan awal. Selanjutnya dikasih air apa itu, Mas? Dia air hijau yang campuran antara dedak, dedak macam-macam lah, ada pupuk juga, dimana ini terdapat bakteri yang namanya Crolina, pokoknya intinya bakteri keplankton untuk pakan tambahannya kutir. Jadi ibaratnya dia bisa bertahan sampai sore, walaupun ya ada sebagian yang mati seperti itu. Intinya tetap bertahan lah gitu, sampai malam juga bisa. Itu kalau misalnya cupers nggak punya air hijau, bagusnya dikasih apa supaya kutir ini bisa bertahan lama? Nah, kalau misalkan tidak ada air hijau atau memang air lele pun bisa. Kalau memang air lele juga agak susah nyarinya, mending kita beli spirulina juga bisa, spirulina wajah untuk perempuan. Gitu ya? Iya. Oke, jadi berikutnya dimasukkan air hijau supaya kutirnya bisa bertahan sampai sore atau malam. Nah, ini tahap berikutnya. Jadi kalau nggak dikasih ini biasanya cepat mati ya, Mas? Ya, cepat mati. Soalnya dia nggak ada asupan pakannya. Kalau di alam kan pas asupan pakannya ada. Kalau di sini kan ini pakai air bersih. Jadi asupan pakannya nggak ada. Makanya saya tambahin air hijau ini. Gitu Cupar. Jadi jangan heran kalau kutir yang dibeli sama penampung atau penjual kutir cepat mati karena kita tidak kasih pakan. Dan biasanya juga kutir hidupnya tidak lama, Cupers. Hidupnya hanya 2 hari. Nah, ini proses berikutnya, Cupers, memisahkan kutir dengan kotoran pakai saringan yang lebih kecil lagi karena kutir lebih kecil lagi. Jadi saringannya saringan biasanya dipakai perasan santan, Mas ya. Santan. Ini saringan santan biasanya. Saringan santan kelapa, hasilnya bisa sekilo lebih tuh perburuannya Mas Amar hari ini. Cukup wow, pejuang sejati, pengejar. Ini antara kutir atau sampah aja yang banyak ini. Ini kerja dari jam 6 pagi ini ngejar sesuatu kah? Iya, bulan 3 dikejar target Oke, Cupers, doakan aja Mas Amar, katanya bulan 3 mau ngadakan acara sekali seumur hidup. Untuk pelanggan biasanya dari mana aja, Mas? Dari Karangasem ada, terus Bukit Barisan, seberang juga ada, orang sekitar sini juga ada itu, sama Anggana juga ada. Jualnya ini biasanya per apa? Per bungkus, Mas. Berapa satu bungkus? Iya, biasanya satu bungkus tuh per 5.000. 5.000, Cupers. Nanti coba kita lihat ya satu bungkusnya seperti apa. Sekalian saya mau bawa pulang buat makan burayak di rumah. Karena rencananya mau ditinggal beberapa hari ke depan.
Nah, ini sampahnya, kutirnya sudah lepas. Ini sampahnya. Ini tahap berikutnya ya, Choppers ya. Jangan lupa kalau pengen kutirnya hidup agak lama, dikasih air hijau, baik buatan sendiri ataupun dari air lele, air hijau lele. Air ternak lele itu yang berwarna hijau bisa dipakai untuk makannya kutir. Oh ya, tambahan air hijau lele, nggak semua air hijau itu bisa. Jadi air lele yang bagus itu yang hijaunya hijau agak muda, yang tidak terlalu bau, yang ibaratnya baru remaja lah ikannya. Jangan terlalu yang sudah tua siap panen, itu terlalu bau, amoniknya terlalu banyak. Nah itu coba tambahan lagi ya. Jadi air hijaunya jangan terlalu hijau yang dari ternak lele. Kalau bisa yang ikan lelenya masih ukuran remaja. Ini tahap berikutnya kita pilih yang hidup nih Mas ya. Iya, yang hidup. Ya, soalnya di sini menjual kualitas Mas, kutir hidup lah. Itu Mas. Jadi Choppers. Jadi kalau di sini insya Allah kutirnya hidup dan bersih karena melalui beberapa proses dan dikasih air hijau atau spirulina agar kutirnya bisa bertahan lama. Penjual kutir juga banyak di Samarinda, tapi setiap penjual kutir mempunyai cara dan penjualannya masing-masing. Tapi kalau di sini ya alhamdulillah banyak pelanggannya, dan juga dari beberapa pelanggan yang pernah saya ketemuin katanya sih bagus penjualan di sini. Oke Chopper, ini hasil akhir dari kutir yang telah diolah. Bersih, tidak ada kotoran, tidak ada jentik, tidak ada ulat-ulat kecil, asli bersih Choppers. Ya wajar lah kalau misalnya ada kutir yang sudah mau jadi hewan yang bisa terbang itu ada, wajar. Jadi yang Choppers punya burayak bisa merapat ke sini karena kutir ini bagus untuk burayak, baik burayak cupang maupun gapi. Ini yang masih, karena tidak semuanya harus dipindah ke sini dulu Choppers, karena kalau terlalu padat juga biasanya kutirnya cepat mati. Nih, ini masih pemisahan jentik kecil sama jentik kepala sama kotor-kotoran, dan hasilnya ini yang sudah dipisah. Oke Choppers, kita ngobrol sejenak sama Mas Amarnya ya, sambil biasa pagi-pagi ngopi dulu kita. Ngopi. Mas Amar menjalankan bisnis ini sudah berapa lama? Kalau awalnya itu bulan puasa, belum genap setahun, sekitar 8 bulanan. Jadi yang dijual di sini apa aja selain ikan cupang? Ada ikan cupang, ada putu air, ada jentik. Selain itu apa lagi yang dijual? Saya juga ada jual ini sih, kotoran puyuh, terus juga ekstrak ketapang. Terus jasa ini botol aqua, mulungi botol aqua. Nah, itu kan dibutuhkan nih kalau untuk buraya nih. Untuk kenaikan botolan. Ya, ibaratnya apa ya? Apa yang ada jadi peluang usaha harus kita maksimalkan seperti itu. Itu Choppers. Jadi di tempat Om Amar ini selain jual ikan cupang hias, kutir, jentik, jual juga ekstrak ketapang, kotoran builung puyuh buat yang mau kultur putu air, sama jasa pencarian botol. Yang membutuhkan botol-botol air mineral bisa menghubungi Mas Amar. Alamatnya di mana ini Mas? Tepatnya Jalan Sultan Alimuddin, sebelahan sama Ayam Jos. Pokoknya dari Simpang 3 Gunung Mangga 100 meter lah.
toko sembako pertama sebelah kiri. Udah. Itu Cupers. Jadi alamatnya Jalan Sultan Alimuddin sekitar 100 meter. 100 meter dari pertigaan. 100 meter. Mas Amar, untuk alamat Facebooknya apa Mas? Nama Facebooknya Munib Sukardi. Untuk nomor HP? Nomor HP-nya 0822 533 00650. Jadi yang logonya M. oh ini. Ya. Oke. Mas Munir, Mas Munir, Mas Amar, untuk buka pakan jentik sama kutu air jam berapa biasanya perharinya? Ready-nya jam 8 pagi. Itu kalau nggak molor ya. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu selalu ada atau nanti ada pemberitahuan di WA atau di Facebook? Ya pemberitahuannya pasti di WA. Kalau di Facebook tuh kadang ya enggak semua seperti itu. Cuman biasanya saya tiap hari ready, kecuali ada acara atau ada halangan seperti itu aja. Oke, jadi itu Cupers yang memerlukan bisa WA-nya nanti saya lampirkan ya. Untuk penjualan biasa rata-rata untuk pakan ini omsetnya berapa? Khusus pakan lo ya? Kalau untuk khusus pakan sih sekitar 150 lah, bisa lebih. Intinya minimalnya 100. Bersih itu ya sudah? Sudah bersih, ya bersih lah pokoknya. Untuk penjualan ikan cupang hiasnya berapa Mas? Untuk penjualan ikan cupangnya ya agak kendor sih. Cuman kalau hitungan seminggunya ada ya, kalau 500 ada lah, seperti itu. Berarti cukuplah menjanjikan bisnis ini ya. Iya. Untuk yang lain-lainnya, untuk kayak ekstra ketapang, terus kotoran burung puyuh sama botol-botol air mineral gimana penjualannya? Kalau ekstra ketapang per hari paling ya keluar 2 gitu. Kalau kotoran puyuh sehari harus ada keluar minimal 5. Nah, kalau botolan ya sekitar, tergantung peminatnya sih, kadang ada yang butuh juga makanya itu. Kalau ada yang butuh baru saya ambilkan di gudang kayak gitu. Oh, berarti stoknya nggak di sini ya, ada di gudang ya? Ya, stoknya di gudang. Jadi kalau dihitung-hitung nih ya, kalau dihitung-hitung semuanya dari ikan, pakan, dan aksesoris lainnya, kalau dikalkulasi omset penjualan per bulannya kira-kira berapa Mas? Bisa 5 lebih sih Mas, seperti itu. 500 juta kah atau 50 juta gitu? 500.000 kan nggak tahu berapa, beratnya 5 seperti itulah. Jadi di kisaran 5. Tadi sempat berbisik-bisik sih antara 15 atau 25. Yang pasti bisa untuk bulan 3 Mas ya? Iya, yang penting bisa ditabung untuk bulan 3. Jadi sekali lagi saya beritahukan bahwa Mas Amar ini rencananya bulan 3 akan melaksanakan hajatan besar, yaitu hajatan sekali seumur hidup, yaitu nikah. Insya Allah, doakan saja. Oke Cupers, ternyata ada pelanggannya Mas Amar. Ini baru jam 8 sudah ada yang datang. Oke Cupers, mungkin sampai di sini dulu liputan kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brigade Cupang Samarinda.